Episode One Piece 1129 kali ini diberi judul Masa Lalu Kuma, Dunia di Mana Lebih Baik Kamu Mati. Episode ini dimulai dengan menampilkan Gorosei Saturn yang berhasil mendarat di Pulau Egghead. Di sana ada beberapa prajurit angkatan laut yang panik mendengar hal tersebut. Salah satu informan berkata kepada mereka bahwa salah satu 5 tetua Saturn telah mendarat. Laksana Muda dan Kapten tetap di tempat selagi para prajurit ini mundur dari pusat. Mereka tidak kelayak menerima kehadirannya. Nah, para prajurit angkatan laut ini tampak kebingungan bagaimana cara Gorosei ini bisa sampai ke sini. Mereka berkata, "Aku cuma pernah melihat fotonya, yang lainnya melihat kilatan cahaya." Mereka semua benar-benar bingung dan heran mengapa pria ini datang dari Maria Joa langsung. Nah, kemudian sampailah kita pada episode sebelumnya di mana terlihat Gorosei Saturn tertikam pedang yang dilakukan oleh Bone. Para pasukan marin pun ancang-ancang ingin menembak Bone, namun tubuh dari sang gadis itu sudah digenggam erat oleh Saturn. Dia berkata, "Diam serangga, kalau aku tidak mau ditusuk, aku pasti sudah menghindar." Setelah itu, Saturn kemudian langsung melempar jauh-jauh tubuh Bone. Nah, pada saat itu, Sanji bereaksi atas hal tersebut, namun sayangnya pergerakan dari Sanji dengan sangat gampang dihentikan oleh monster itu dengan hanya menatap Sanji. Kepala dari Sanji mendapatkan luka yang dimana darah keluar mengucur lumayan banyak. Saturn kemudian mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya tersebut dan tiba-tiba saja lukanya pun menjadi menghilang secara seketika. Para bawaan marin mencuri kesempatan untuk berupaya untuk menangkap Vegapunk. Saturn kemudian berkata, "Bahkan untuk Laksamana seperti dirimu butuh waktu lebih lama dari dugaanku, Kizaru." Kizaru terlihat tergeletak di tanah setelah terkena serangan Luffy. Kizaru kemudian menjawabnya, "Aku memohon maaf, aku tidak punya alasan. Aku rasa aku tidak bisa bergerak untuk sementara waktu." Di sisi lain, Luffy juga benar-benar sudah tepar. Dia tergeletak begitu saja di tanah dengan sisa-sisa dari tenangannya yang tidak kuat untuk bangun karena sudah mencapai batas dari kemampuannya. Nah, setelah itu, tiba-tiba saja Saturn ini ingin menginjak tubuh Luffy menggunakan kaki laba-labanya yang runcing. Namun beruntungnya, strong right dari Franky berhasil untuk menjaga hal tersebut terjadi. Luffy terpendal jauh dengan pukulan dari Franky. Setelah itu, Franky langsung mengambil tubuh kaptennya dan berkata, "Bahkan pemimpin dunia pun mengincar kepala kaptenku." Kini terlihat nasib dari 2 anggota Supernova pun memprihatinkan. Saturn bilang kepada mereka, "Bergabungnya kalian dalam pertarungan ini memang tidak terduga, tapi kalian dikepung marinir di pulau yang berada di ambang kehancuran. Kalau kalian bisa kabur karena penyimpangan takdir, aku pun ingin menyaksikannya sekarang. Dan untuk Vegapunk, sayang sekali kau telah mengkhianati kami. Atas segala kontribusimu terhadap militer, aku pun berterima kasih. Jadi sekarang, katakan siapa yang ingin mati duluan. Di urutan yang paling menyakitkan kami, ingin kalian mati dengan rasa penyesalan karena menentang pemerintah dunia." Saturn kembali meremas tubuh Bonnie. Dia bilang, "Karena pada saat manusia dilarang untuk melakukan sesuatu, mereka justru tetap melakukannya. Nah, para aliansi tidak bisa melakukan apa-apa untuk melawan Saturn. Mustahil, karena beberapa tubuh dari orang-orang di sekitarnya seperti terdiam dan membatu." Vegapunk pun menjelaskan bahwa kalau bukan sains, berarti ini adalah buah iblis. Dan dengan nafas yang tersengal-sengal, Bonnie pun berkata, "Kau membunuh ayahku Saturn." Saturn menjawab, "Oh, Kuma dia terlahir sebagai budak dari sisa ras yang melakukan kejahatan besar. Dia satu-satunya orang yang selamat dari orang-orang bukanir yang dimusnahkan." Flashback kecil dari ingatan Bonnie terjadi, di mana pada saat itu dia mengingat perkataan dari ayahnya yang mengatakan bahwa, "Bonnie, sejak aku masih kecil, aku selalu ingin menjadi pahlawan yang membawa kebebasan bagi orang-orang yang menderita. Seperti pejuang kebebasan Nika, dia akan beraksi sambil tersenyum." Nah, dalam flashback tersebut, mereka berdua pun menari-nari yang diikuti dengan sebuah irama drum. Oke, kita kembali ke waktu sekarang. Sanji berteriak, "Jangan ganggu, dia cuma anak kecil." Flashback dari Kuma pun dimulai. Ini terjadi 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Saat itu baru saja anak laki-laki lahir dari keluarga kecil. Dia diberi nama Kuma. Dia dibesarkan oleh ibu dan juga ayahnya, yang dimana pada saat itu dia sempat dicek darahnya oleh seorang dokter, di mana dokter ini mengatakan tidak akan membocorkan informasi mengenai darah yang dimiliki oleh sang anak tersebut. Sayangnya mereka berdua lupa karena pemerintah mengawasi rumah sakit.
Oleh karena itulah, bocoran soal darah spesial yang dimiliki oleh keluarga tersebut pun tersebar luas. Akhirnya, mereka pun ditangkap oleh kaum naga langit di mana mereka dipekerjakan layaknya budak. Mereka diperlakukan benar-benar layaknya binatang dengan rantai yang diikatkan di lehernya dan kemudian disiksa. Di sela-sela penyiksaan tersebut, ayah dari Kuma ini pun sempat bertemu dengan putranya dan berkata, "Hei Kuma, bagaimana kabarmu?" Dengan polosnya, Kuma menjawab, "Ayah, majikanku baik sekali, aku beruntung sekali memilikinya." Ayahnya bilang bahwa ibu mau meninggal dan dia di surga sekarang. Kuma langsung menangis sejadi-jadinya. Ayahnya berkata, "Kuma, kau kuat, teruslah bertahan, pejuang kebebasan akan datang. Dia akan menyelamatkanmu, sang dewa matahari Nika." Itulah nama pejuang legenda yang diturunkan lewat orang-orang Buccaneer. Suatu hari, dia akan membawa kebebasan di bawah matahari. Dia selalu tertawa, dia bergerak mengikuti ritme, dan membuat orang lain tertawa juga. Nah, tragisnya, saat ayah dan anak ini sedang bercerita, secara brutal salah satu naga langit menembakkan pistol tepat ke arah kepala sang ayah yang kemudian di sana dia benar-benar tersungkur dan akhirnya tewas. Oke, sekarang flashback pun berlanjut ke suatu pulau, di mana pulau ini diberi nama Bukit Para Dewa, kaya akan sumber daya. Pulau ini bernama God Valley. Di pulau ini tradisi lama berburu manusia akan berlangsung. Negara ini sekarang merupakan properti dari pemerintah dunia. Di sana ada raja dari pulau tersebut. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau ingin membunuh rakyatku dalam permainan ini. Kau benar-benar gila." Nah, mendengar ocehan tersebut, seseorang dengan cepat menembas tubuh dari raja yang kemudian tewas. Orang tersebut adalah kesatria dewa Garling Vigarland. Para cewek naga langit di sana benar-benar terpesona dengan ketampanan dari sang kesatria. Nah, pembawa acara di sana berkata, "Garling, tunggu dulu. Kelihatannya dia sudah membunuh raja dari penduduk pribumi, maka A mendapatkan pengurangan 10.000 poin di awal. Tahun ini, selain para penduduk kalian juga akan menyerang budak yang termasalah." Nah, di dalam pulau tersebut juga ada Saturn. Ia menginformasikan bahwa mereka sudah menangkap anak yang kabur, yaitu anak dari ras Buccaneer. Oke, sekarang kita pun beralih melihat kondisi yang dialami oleh Kuma kecil. Dia sepertinya dibantu oleh para budak lain yang ada di sana. Mereka bilang, "Brengsek, kenapa kau mencoba kabur dari tanggung jawab yang kita bersepuluh harus pegang? Kalau kau kabur, kami juga akan mati." Kemudian dari kejauhan terlihat ada dua sosok orang yang muncul dari atas bukit. Mereka berkata, "Tahan di situ. Jadi engkau adalah hadiah untuk tahun ini. Aku dengar kau dari ras Buccaneer. Ras tersebut mitosnya mempunyai darah raksasa kan?" Yep, sosok dari dua orang tersebut pun diperlihatkan, yakni dua orang budak kecil yang bernama Ivankov dan juga Gini.